Shalom, selamat pagi saudara yang kasih. Pada hari Minggu ini saya percaya Tuhan sudah memberkati sepanjang minggu ini bagi engkau. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ajak keluarga pada pagi hari ini, anak-anak kita, suami kita, istri kita, masuk di dalam rumah Tuhan, masuk di dalam pujian dan penyembahan syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini biarlah segala apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Tuhan katakan, Yesus tetap baik buat kita semua pada pagi hari ini. Mari engkau yang mengasihi Tuhan pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, serahkan segala apa yang kau khawatirkan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan yang layak kita tinggikan. Terima kasih. Pagi hari ini mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Kita menyerahkan ibadah pagi hari ini dengan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sebab kerajaan-Mu turun atas rumah tangga kami. Kerajaan-Mu turun untuk memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan sudah memberkati kami. Engkau sudah memperluas daerah kami Tuhan. Kami dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan. Bila pagi hari ini kami bersama jemaat-Mu Bapa, biar kami tetap memuliakan Tuhan, tetap membesarkan Tuhan. Sebab kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pagi hari ini. Semuanya kami serahkan di dalam penyertaan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Kuserahkan mereka ke dalam masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Sebab rancangan-Mu dan rancangan penuh damai sejahtera Tuhan. Engkau memberikan kuasa, hikmat kepada kedua orang tua mereka. Dan mereka pun juga akan beribadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa pujian syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Inilah damai Tuhan, inilah hati kami. Inilah sembah syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. ajaiblah karya-Mu, adillah
Kami menyanyikan syukur kami. Mari angkat kedua tangan, katakan menyanyi. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembahku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan melayani. Ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Dia yang berkuasa, Dia berkuasa dan layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Kau yang layak kami sembah, Kau layani sembah. Kau layani sembah. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Shakaya lama shandaya lama ya haleluya. Lama shakaya lama ya lama ya lama. Ya lama shakira lama ya lama. Shakira lama takaya lama shira lama ya lama. Kira lama shakaya lama ya lama. Engkau yang layak Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Siapa pakai lama shira. Kami siap memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Siapa kaya lama shira lama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah ada sukacita, katakan senggol kanan kiri dengan tos. Shalom. Ada sabar sukacita pagi hari ini. Mari saudara yang kasih, tetap kita bangkit berdiri. Kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Mari kita semua untuk kita bangkit untuk Indonesia. Bangkit untuk keluarga kita. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan.
biasa. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Kita menikmati tubuh dan darah Kristus bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, siapkan roh hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, jiwa kita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan hadir dan memberkati kita pada pagi hari ini dan menjamah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Shalom Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala bala-bala-bala, segala bala-bala-bala, segala bala-bala-bala. Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan kami yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan keadaan penuh sukacita, semua anak-anak kasih-Mu. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menerima berkat firman-Mu dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, jalan keluar, dan juga masa depan kami Tuhan, untuk kami melangkah lebih baik lagi dan kami melangkah sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, urapi kami semua, kuduskan layakkan kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, bila firman ini adalah datangnya daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di bulan 8 di tahun 2021. Mulai awal tahun kita sudah belajar tentang karakter, dan saat ini di bulan Agustus ini kita akan belajar bagaimana membentuk generasi unggul. Jadi setiap kita, setiap keluarga yang ada di tempat ini dan gereja kita harus mempersiapkan generasi penerus kita adalah generasi unggul. Ya, saya slide untuk ini Bapak Ibu bisa lihat. Saya kasih ada gambar di sini, gambar lucu anak kecil, ya sedang seolah-olah dia jadi pilot, dan di situ ada sayap pesawat terbang. Kita bisa melihat bahwa anak ini punya tujuan dalam hidupnya ingin menjadi pilot. Wajahnya penuh sukacita karena dia menatap masa depannya dengan baik. Dan tangannya mengepal menghadap ke atas, dia akan melangkah maju dan percaya Tuhan menyertai dia. Ya, Bapak Ibu semua, generasi unggul itu adalah apa? Generasi yang bisa berprestasi pada zamannya dan berdampak positif bagi dirinya sendiri, bagi sesama, dan bagi lingkungan. Itu yang disebut generasi unggul. Jadi generasi unggul, saya ulangi lagi, adalah generasi yang bisa berprestasi pada zamannya dan berdampak positif bagi diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Keunggulan generasi itu membuktikan prestasinya bisa berdampak bagi kemajuan zaman. Contohnya Bapak Ibu, saya masih ingat generasi unggul yang terjadi saat ini. Pada saat 20-25 tahun yang lalu, saya ini pernah beli HP. Pertama kali pada saat itu HP itu adalah barang yang luar biasa. Padahal kalau kita bandingkan saat ini, HP yang saya beli 20-25 tahun yang lalu harganya mahal. Untuk biaya operasinya mahal. Untuk jangkauan teleponnya terbatas. Fasilitasnya enggak ada. Itu pada waktu itu sudah luar biasa. Setelah berjalannya waktu, saat ini bukan handphone lagi tapi disebut smartphone. Tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Harganya lebih murah, biaya operasinya lebih murah, fasilitasnya lebih luar biasa lagi. Jadi nggak bisa dibandingkan. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena ada peningkatan generasi, ada keunggulan generasi yang bisa menciptakan bukan handphone lagi tapi smartphone yang luar biasa. Kalau saat sekarang smartphone justru apa? Bisa memenuhi hampir seluruh kehidupan kita. Kita nggak tahu alamat bisa ke smartphone kita. Kita mau masak nggak punya resepnya pun kita juga bisa tahu. Kita sakit pun kita bisa cari obatnya apa. Kalau kita tahu namanya obat nggak tahu kegunaannya, kita pun bisa juga ke smartphone kita. Ini luar biasa. Ini karena apa? Kemajuan. Karena adanya generasi-generasi yang unggul. Ya, dan Bapak Ibu perlu tahu, firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28 saya bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi unggul. Nah, memang kalau hari sekarang itu terjadi seperti itu, memang kehendak Allah untuk membuat generasi ini unggul. Ya, menciptakan manusia-manusia unggul, generasi-generasi unggul. Kalau kita baca dari firman Tuhan 700 tahun sebelum Masehi, itu pun kerajaan Yehuda pada waktu itu rajanya Raja Yoyakim. Itu justru sudah menciptakan atau membentuk generasi unggul. Pada saat
diserang ditaklukkan oleh Raja Babel Nebukadnezar 700 tahun sebelum Masehi. Apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar? Kita baca dari Daniel 1 sampai 4 ya, Daniel 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat 3-4 perhatikan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita bisa lihat di sini, 700 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar menawan tawanan-tawanan dari Raja Yehuda untuk dibawa sebagai pelayan istana negara, istana kerajaannya dia. Tapi dia pun milih generasi yang unggul. Di situ disebutkan orang-orang muda tidak ada suatu cela, berperawakan baik dan memahami berbagai ilmu pengetahuan, ya, dan orang-orang yang cakap dalam bekerja. Kita bisa lihat 700.000 sebelum Masehi sudah memilih generasi unggul untuk bekerja di istana raja. Itu Nebukadnezar. Kita bisa lihat ke situ Bapak Ibu. Jadi generasi unggul ini memang adalah generasi yang harus dipersiapkan dan generasi yang akan membuat perubahan kehidupan manusia makin hari makin baik. Itu generasi unggul, dan kita semua yang ada di tempat ini, kita harus mempersiapkan generasi penerus kita menjadi generasi unggul. Anak-anak kita, anak rohani kita, pekerja-pekerja di gereja, pelayan-pelayan di gereja harus dijadikan generasi unggul. Mereka akan melayani, mereka nantinya akan berkarir, akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan kita. Ya, kita bisa lihat ya bahwa hal-hal generasi unggul itu sangat dibutuhkan. Dan yang terpenting bagi kita saat ini, bagaimana kita mempersiapkan atau membentuk generasi unggul. Kita ambil dari Daniel 1 ayat 4 tadi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan. Kita sebagai orang tua dalam keluarga, kita sebagai orang tua dalam gereja, orang tua rohani, kita sebagai orang tua atau pimpinan gereja, kita pun harus mempersiapkan itu, atau kita sendiri mempersiapkan diri kita untuk menjadi generasi unggul. Yang pertama, kalau dari ayat 4, orang muda yang tidak ada suatu cela. Orang muda yang tidak ada suatu cela, itu artinya apa? Memiliki spiritual yang baik. Spiritual yang baik akan membentuk mereka memiliki karakter yang baik. Raja Nebukadnezar menyadari bahwa mereka yang dibawa ke Babel itu adalah tawanan. Tawanan perang yang nantinya disuruh bekerja di istananya dia. Kalau orang-orang ini tidak memiliki spiritual yang akhirnya memiliki karakter yang baik, tidak ada gunanya dibawa ke sana. Justru bukan akan bekerja di istana, akan menjadi beban bagi kerajaan Babel. Karena spiritual yang baik akan memiliki iman yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Berdampak apa? Memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik apa? Karakter yang tahan uji. Karakter yang tahu apapun yang terjadi semua itu adalah kehendak Tuhan. Dan mereka akan bekerja disiplin, mereka akan bekerja jujur, mereka akan patuh, mereka memiliki integritas. Itu karakter-karakter yang terbentuk kalau memiliki spiritual yang baik. Nah, Nebukadnezar ngerti itu dan dia cari yang seperti itu, orang-orang yang dibawa. Supaya apa? Supaya orang-orang ini bisa bekerja dan dididik dengan dia. Untuk bekerja, dididik menjadi lebih baik lagi. Bila mana memiliki karakter baik, mereka akan menyadari keadaan sebagai tawanan dan berusaha dengan keras agar keadaan mereka menjadi lebih baik.
dengan membekali dirinya, dengan belajar dan bekerja lebih keras. Itu kalau memiliki karakter yang baik. Tapi kalau tidak memiliki karakter yang baik, maka mereka tidak akan mampu bekerja karena mereka akan tertekan dengan rasa kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sehingga selalu apa yang terjadi? Mengeluh terus dan menyalahkan masa lalu mereka. Mengapa mereka diserang oleh kerajaan Babel, mengapa mereka ditawan, dan mereka kan selalu mengeluh seperti itu. Dan tidak pernah memandang ke depan. Itu kalau orang tidak memiliki karakter yang baik. Generasi yang tidak memiliki karakter yang unggul. Dan Nebukadnezar tidak mau dibebani itu. Orang-orang yang seperti itu, anak-anak muda seperti itu, enggak dibawa sama dia ke negaranya. Nah, itu pun yang dilakukan kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu mereka mempunyai karakter yang baik. Itu yang pertama. Ya, karakter yang baik akan mendatangkan tahan uji, akan mendatangkan keulatan, kemampuan yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk merubah keadaan yang jelek menjadi baik. Nah, saya lanjutkan. Kalau memiliki karakter yang baik, dari Daniel 1 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ini bicara masalah apa? Memiliki spiritual yang baik. Dimintanya kepada pimpinan pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia karena memiliki spiritual yang baik, dia tidak mau menajiskan dirinya. Maka yang terjadi dalam hidupnya apa? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kita bisa lihat bahwa Daniel memiliki spiritual yang baik. Daniel termasuk generasi unggul yang memiliki spiritual yang baik. Ya, yang kedua kita bisa belajar yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini bicara apa? Memiliki pengetahuan yang baik. Generasi muda, generasi unggul harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang apa? Yang sesuai dengan zamannya. Di mana dia bisa berkarya, di mana dia bisa berprestasi, di mana dia bisa berdampak. Itu dibutuhkan pengetahuan. Jadi itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, generasi yang unggul adalah generasi yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan pada zamannya dan masih terus belajar untuk meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dalam berkarya memberikan keunggulan. Saya kasih salah satu contoh. Bagi kita semua, kita bisa lihat di slide. Ada gambar di situ, saya ambil foto. Itu ada 2 jembatan. Jembatan kereta api. Jembatan yang pertama itu adalah jembatan baja dinding penuh. Yang kedua itu adalah jembatan rangka baja. Pada saat saya masih kuliah, dulu saya belajar jembatan seperti itu. Jembatan seperti itu, karena jembatan ini, ilmu-ilmu jembatan pada waktu itu warisan daripada Belanda. Jadi kita masih belajar di situ. Karena waktu itu kemampuan kita masih di situ. Karena pada waktu itu yang ada jalur kereta api hanya di tempat tertentu dengan tempat yang dimana kondisi geografisnya juga tidak terlalu berat, sungai-sungainya tidak terlalu lebar, mungkin ada jurang-jurang atau lembah yang tidak terlalu lebar sehingga bisa dipenuhi dengan konstruksi jembatan yang disebut jembatan baja dinding penuh dan jembatan rangka. Dan kalau sungainya lebih besar lagi, lihat slide selanjutnya. Kita bisa lihat beberapa jembatan dinding penuh yang disambung-sambung. Nah, nyambungnya dengan kalau orang teknik sipil mesti ngerti antara ada engsel, ada rol, pakai itu. Dan kereta api yang lewat kita bisa lihat di gambar kereta api uap. Ya. Jadi kalau kita lihat ya ini dulu masih seperti ini. Kita sebagai yang disebut insinyur-insinyur zaman lama, belajar jembatannya modelnya seperti ini. Tapi era berjalan. Setelah sekian tahun kemudian, setelah 40 tahun kemudian, setelah 50 tahun kemudian, yang terjadi apa? Lihat slide gambar selanjutnya. Model jembatan kereta api sudah beda. Tidak nyeberangi lagi sungai, tapi udah nyeberangi laut atau danau yang lebar-lebar. Dan itu diperlukan konstruksi yang beda dengan yang lama. Kalau yang lama nggak bisa.
Harus konstruksi yang baru. Mereka menciptakan konstruksi baru. Kereta apinya pun yang lewat juga beda. Sesuai dengan gambar kita lihat. Kereta apinya nggak ada uapnya lagi, tapi mereka berjalan dengan listrik. Ya, mereka berjalan dengan listrik, kecepatannya pun lebih tinggi. Ya kan, nggak ada lagu yang seperti lagu-lagu zaman kita kecil, tut kereta apinya itu bunyi kereta api lewat, itu kereta api zaman uap. Kalau sekarang tidak ada kereta api bunyinya tut kereta apinya udah nggak kelihatan. Kecepatannya sudah ada 400 km per jam lebih. Dia udah sangat cepat. Nah, ini udah beda. Ini terbentuk karena apa? Bisa terjadi karena apa? Karena ada generasi unggul. Generasi yang mau belajar, generasi yang menambah pengetahuan sehingga mereka bisa menciptakan hal yang baru. Sebagai saya satu contoh tadi yang masalah handphone jadi smartphone juga seperti itu. Nah, ini kita mesti menyadari bahwa pengetahuan sangat penting bagi generasi unggul. Daniel 1 ayat 4. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kelanjutan dari ayat tadi itu, ini artinya apa? Generasi unggul ditandai dengan selalu menambah pengetahuan. Jadi tidak cuma mereka memiliki pengetahuan, tapi mereka selalu menambah terus pengetahuan mereka. Ya, menambah terus pengetahuan mereka. Ada tambah lagi yang di awal tadi ada tulisannya yang kedua, berperawakan yang baik. Yang tidak kalah pentingnya, generasi unggul harus berperawakan yang baik. Berperawakan yang baik itu bukan cuma berpenampilan yang baik, berpakaian yang baik, yang sopan atau apa. Berperawakan yang baik itu apa? Mereka memiliki kondisi tubuh itu yang baik dan sehat. Berapa banyak kita lihat generasi yang saat sekarang mereka tidak memiliki tubuh yang itu disebut tubuh yang sehat atau tubuh yang baik. Berapa banyak mereka hanya mengembangkan pikirannya tanpa mengembangkan fisiknya. Nah, itu pun akan menjadi kelemahan mereka. Karena fisik tubuh ini menunjang kinerja mereka untuk bekerja. Karena memerlukan daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh yang prima. Daya tahan tubuh yang prima akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang cemerlang. Nah, jadi untuk itu generasi unggul pun harus memiliki pola hidup yang sehat, pola hidup yang benar. Jadi makan makanan sehat, hidup yang benar. Bukan hidup semaunya sendiri, tapi hidup untuk kebutuhan bahwa tubuh harus sehat dan tubuh harus baik adanya. Nah, itu yang poin yang kedua. Harus memiliki pengetahuan, bukan pengetahuan hanya di otaknya aja, tapi pengetahuan tentang fisiknya aja, ya, fisik juga perlu, ya. Yang ketiga, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ini perlu ditekankan kepada generasi unggul. Generasi unggul harus memiliki ini. Artinya apa? Mengerti tujuan hidupnya. Bapak Ibu mungkin yang sudah berkeluarga, saat ini kita banyak juga yang dilema, kita nggak tahu anak kita sudah menjelang lulus sekolah SMA, kalau sekarang lulus kelas 12, masih bingung maunya menjadi apa. Nanti kuliahnya apa, masih bingung, mereka nggak tahu mau apa. Nah ini perlu kita dorong mereka, untuk mereka punya mimpi, mereka untuk keinginan mau jadi seperti apa. Karena firman Tuhan katakan orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Orang yang cakap itu tahu tujuan hidupnya apa. Ya, tujuan hidupnya apa. Raja Nebukadnezar memahami generasi yang memiliki karakter yang baik dan pengetahuan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Karena mereka tahu memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab. Nah, generasi yang mengerti tujuan hidupnya apa itu memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab. Ya. Nah, kita bisa lihat dari Matius 5 ayat 15, firman Tuhan katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat ini kita pahami, kita tidak hanya punya karakter baik, kita tidak hanya punya pengetahuan yang baik, tapi kita nggak tahu mau dipakai apa. Tujuannya untuk apa. Tapi kalau kita menyadari tujuan hidup kita untuk apa, kita akan lakukan ayat firman Tuhan ini.
Kita ini adalah pelita, kita tuh terang. Terang kalau di bawah gantang tidak akan kelihatan. Tapi kalau terang itu dinaikkan di atas kaki Dian, maka akan menerangi semua orang di dalam rumah. Generasi unggul harus memiliki tujuan hidup. Bahwa tujuan hidup mereka itu untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa generasi unggul ini adalah generasi yang mengerti tujuan hidupnya, bahwa apa yang mereka miliki itu asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana untuk hidup mereka. Rencananya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang mereka untuk bekerja. Dan Bapak Ibu juga, dampaknya apa kalau kita melihat orang-orang yang mau bekerja? Dari Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, dan yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini ceritanya kan Raja Nebukadnezar mimpi. Tidak ada yang bisa mengartikan. Daniel memiliki inisiatif untuk apa? Mengartikan mimpi raja. Perhatikan, memiliki inisiatif. Ini berarti Daniel mengerti tujuan hidupnya. Bahwa biarpun dia di tanah Babel, dia harus tetap menjadi terang. Dia harus tetap menjadi berkat. Nah, ini adalah langkah Daniel untuk melangkah bahwa dia mengerti tujuan hidupnya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita. Dampak dari itu apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat di slide selanjutnya. Orang yang memiliki karakter baik, ditambah pengetahuan baik, hasil pekerjaannya keunggulan, hasilnya keunggulan. Karakter baik ditambah pengetahuan jelek, hasilnya ketidakberdayaan. Karakter jelek ditambah pengetahuan baik, jadinya kehancuran. Kalau karakter jelek, pengetahuannya juga jelek, nggak ada gunanya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau kita memiliki spiritual yang baik, mempunyai pengetahuan yang baik, menimbulkan keunggulan. Kalau kita hanya punya spiritual yang baik, pengetahuan jelek, ketidakberdayaan. Tidak berdaya. Kalau karakternya jelek, pengetahuannya baik, menjadikan kehancuran. Dengan segala kemampuannya dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Karakter jelek, dengan pengetahuan jelek, nggak ada gunanya, tidak berarti. Semua jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mempersiapkan generasi unggul ini, dan Tuhan berikan firman kepada kita. Dari Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan Bapak Ibu, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, mendengarkan dan setia melakukan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini Ulangan 28 ayat 1. Ini diulangi lagi sama Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin Bapak Ibu, itulah firman Tuhan di bulan Agustus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, kita mendengarkan firman Tuhan ini dan setia melakukan, maka kita akan membentuk generasi-generasi kita yang unggul. Bukan ekor, tetapi kepala. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan roti dan anggur kita, karena kita akan melakukan perjamuan kudus. Salib
Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kami mohon ampun segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Bila perjamuan kudus yang kami lakukan ini akan menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Bila kami dimampukan Tuhan untuk membentuk generasi unggul. Terima kasih Tuhan, juga kuduskan, layakkan semua Jemaat Kunci Daud yang ada di tempat ini dan juga ada yang di rumah untuk mereka dapat melakukan perjamuan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua, anak-anak Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuh yang hancur untuk menghancurkan segala kelemahan kita. Untuk menghancurkan penghalang kita. Untuk kita kembali kepada ciptaan Allah yang mula-mula menjadi generasi yang unggul. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas penebusan-Mu di kayu salib sehingga Engkau mengembalikan kami, anak-anak-Mu ini yang jatuh ke dalam dosa, yang jatuh ke dalam kutuk, kembali Tuhan menjadi anak-Mu yang dipenuhi oleh Roh-Mu, di mana anak-anak-Mu ini akan kembali menjadi generasi yang unggul sesuai dengan ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Kunci Daud yang sudah mempersiapkan anggur, mari angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah anggur ucapan syukur. Anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang penuh kuasa, yang menghancurkan segala kutuk, yang menghancurkan segala penghalang untuk kita menjadi anak Allah, kita menjadi generasi yang unggul. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, terimalah anggur ini sebagai anggur ucapan syukur, sebagai karya penebusan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, darah yang penuh kuasa, mengembalikan hubunganmu dengan Allah, mengembalikan hidupmu menjadi generasi-generasi yang unggul di masanya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu mengucap syukurlah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Kuasa penebusan-Mu Tuhan telah pulihkan kami. Haleluya. Oh. Kami percaya Tuhan, kami akan kembali menjadi generasi unggul. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Hidup kami akan menjadi terang. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, percayalah penebusan Tuhan Yesus telah memulihkan kita.
Percayalah, melangkahlah sesuai janji firman Tuhan. Kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dengan setia, maka kita akan membentuk generasi unggul yang bukan akan menjadi ekor tapi akan menjadi kepala. Karena kuasa Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan sempurna, kasih Tuhan selalu menyertai. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, firman yang sudah Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dan kabar sukacita. Firman ini menjadi jawaban dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami pada pagi hari ini. Memasuki bulan Agustus, Tuhan sudah memberitakan firman-Nya bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan dikasih Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengangkat kedua tangan kita dan memandang ke surga berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Bahwa engkau bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan menjadi yang terbaik. Imani ini dan terima. Segala kelemahanmu akan diangkat oleh Tuhan. Segala kekuranganmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Segala akan menjadi gangguan untuk engkau menjadi generasi yang lebih baik akan dipotong oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan, dijadikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua yang ada tempat ini, kami akan pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kami pun yang akan di rumah, kami pun menerima berkat ini dengan penuh sukacita. Karena berkat dari Bapa, Putra dan Roh turun atas kami semua. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani, berkat ekonomi pun, berkat rohani pun kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima berkat dan katakan amin.